warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Paramita Sumi, NPM 2305160525 dari Prodi Manajemen kelas K4 Manajemen Pagi. Yang saya hormati Bapak Dr. Nahar Agani LCMA selaku dosen pembawa mata kuliah Islam dan Iptek. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan dan membahas tentang materi etika sarjana muslim yang profesional. Berikut videonya. Etika sarjana muslim yang profesional. Baiklah, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu tentang mengapa etika itu penting. Yang pertama, etika adalah fondasi dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, seorang sarjana muslim tidak hanya dituntut cerdas, tapi juga berintegritas. Yang ketiga, profesionalisme harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Jadi intinya, etika menjadi dasar moral dalam bertindak, terutama dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Selanjutnya ada definisi sarjana muslim profesional. Sarjana adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Muslim adalah penganut agama Islam yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Profesional adalah memiliki kompetensi, etos kerja tinggi, dan sikap etis dalam menjalankan profesi. Jadi intinya seorang sarjana muslim profesional adalah orang terpelajar yang menjalankan pekerjaannya dengan baik sambil tetap memegang teguh ajaran Islam. Selanjutnya ada ciri-ciri sarjana muslim yang etis. Yang pertama, bertanggung jawab atas ilmu dan perbuatannya. Yang kedua, menjaga lisan, sikap, dan perilaku di tempat kerja. Yang ketiga, menjunjung tinggi kejujuran akademik dan profesional. Dan yang keempat, tidak terlibat dalam korupsi, manipulasi, dan nepotisme. Jadi intinya seorang sarjana muslim harus menjadi teladan dalam etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada profesionalisme dalam perspektif Islam. Yang pertama, etos kerja sebagai ibadah atau al-amal, yang artinya bekerja bukan hanya untuk uang, tapi diniatkan karena Allah agar setiap pekerjaan bernilai pahala. Yang kedua, disiplin waktu, rapi, dan hasil kerja berkualitas, yang artinya menunjukkan bahwa Islam menghargai kinerja yang tertata dan serius. Yang ketiga, tidak menunda pekerjaan dan menjaga janji, yang artinya amanah sangat penting. Jika sudah diberi tanggung jawab, harus diselesaikan tepat waktu. Dalil Quran Surat At-Taubah ayat 105, yang artinya bekerjalah kamu, Allah akan melihat pekerjaanmu. Allah memperhatikan kualitas kerja kita, jadi kita harus bekerja sebaik mungkin. Jadi kesimpulannya, Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada tantangan etika di dunia kerja. Yang pertama, godaan materialisme, contohnya ambil jalan pintas demi uang seperti suap, curang, atau tipu pelanggan. Yang kedua, lingkungan kerja yang tidak islami, yang artinya misalnya banyak yang berbohong, tidak sholat, gosip, atau budaya pergaulan bebas. Yang ketiga, konflik antar prinsip Islam dan kepentingan bisnis, yang artinya seperti disuruh bohong demi menjaga nama perusahaan atau memasukkan data keuntungan. Solusi yang disarankan yaitu 1. Tetap istiqomah, konsisten dengan nilai-nilai Islam walaupun sendirian. 2. Mencari komunitas baik, bergaul dengan orang soleh yang bisa menguatkan iman. Yang ketiga, berdakwah lewat teladan, menjadi contoh baik melalui perilaku, bukan hanya nasihat. Kesimpulannya, meski banyak ujian di tempat kerja, sarjana muslim tetap harus menjaga prinsip Islam. Selanjutnya ada contoh nyata. Yang pertama, kasus positif.
seorang dokter muslim yang menolak suap dan tetap merawat pasien miskin. Ini menggambarkan 1. Kejujuran, 2. Komitmen terhadap profesi, 3. Kepedulian sosial, 4. Profesionalisme dan akhlak yang tinggi. Yang kedua, kasus negatif. Sarjana korup karena tergiur kekuasaan, ilmu tinggi tapi etika rendah. Ini menunjukkan 1. Tidak ada integritas, 2. Ilmu tanpa akhlak bisa menjerumuskan, 3. Contoh buruk bagi masyarakat, yang artinya etika lebih penting daripada sekedar kecerdasan akademik, ilmu harus diiringi moral. Selanjutnya, peran sarjana muslim di masyarakat. 1. Menjadi agen perubahan moral dan sosial, yang artinya sarjana muslim harus menjadi pembawa perubahan baik di masyarakat seperti mengajak pada kejujuran, keadilan, dan kerja keras. Yang kedua, mengajarkan etika kerja Islami, yang artinya bisa dilakukan lewat ceramah, tindakan sehari-hari, atau menjadi teladan bagi rekan kerja dan masyarakat. Yang ketiga, membangun bangsa yang berintegritas dan berkualitas, yang artinya sarjana muslim harus berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, ilmu tinggi harus digunakan untuk mendidik, memperbaiki, dan membangun masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, berakhlak mulia dan berintegritas, yang artinya etika, kejujuran, dan tanggung jawab adalah dasar utama. Yang kedua, bekerja dengan niat ibadah, yang artinya semua pekerjaan harus diniatkan karena Allah, bukan semata-mata untuk uang. Yang ketiga, profesionalisme, yang artinya disiplin, tepat waktu, hasil kerja berkualitas, dan tidak menunda-nunda. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap ilmu dan masyarakat, yang artinya ilmu tidak boleh disalahgunakan, harus digunakan untuk kebaikan bersama. Yang kelima, mengintegritasikan iman, ilmu, dan amal, yang artinya seorang sarjana muslim sejati tidak memisahkan antara keyakinan atau iman, pengetahuan atau ilmu, dan perbuatan atau amal. Kenapa adab didahulukan sebelum ilmu? Adab itu sikap moral yang membimbing kita untuk berperilaku baik. Jelas? Kalau orang berilmu, adabnya belum baik, moralnya belum baik, maka dia akan berbuat perilaku yang buruk, yang damage-nya lebih besar dibandingkan dengan orang yang belum punya ilmu.